Aida kan di depan ujung rumah tahu. Enggak, terus dia pengen bikin film. Pengen bikin film gue dong, CEO. Gue ngurusin semuanya, termasuk gue. Mulai tuh orang-orang bilang, kenapa nggak bikin aja yang modern, streetwear. Selamat siang para sahabat lintas melawai. Ini aduh luar biasa. Akhirnya kita syuting juga. Sekian kira-kira udah sebulan lebih, udah 2 bulan kita nggak syuting. Jalan sore. Kita berjalan-jalan sore-sore, mencuci mata sambil mengeceng ria di lintas melawai, muda-mudi selalu pasang aksi. Terima kasih buat Niki Laundry, buat Madu Surya yang selalu mensupport, sama Sego, dapur Sego. Cindy Kitchen. Terima kasih yang selalu memberi masakan yang enak-enak juga terima kasih buat Andrea yang selalu mengasih lokasi syutingnya enak banget, adem di ruangan. Jadi otaknya aduh adem gitu. Ya, terus ini nih berkat sahabat saya, sahabat lintas melawai semua. Ngubungin 3 narasumber ini sangat luar biasa sulitnya. Aduh, kalau nggak berkat satu orang ini, aduh, kita nggak akan bisa terkumpul. Makanya setelah sekian hari kita nego apa sih mau ditanyain gue apa, ada yang ngetres gini apa dan sebagainya. Nggak apa-apa dia masuk. Namanya YouTube kita. Iya. Akhirnya nego supaya kita di swab dulu apa. Aduh, udah terus begitu yang satu dia langsung WA. Gua ada di swab. Terus tiba-tiba nggak lama datang lagi sahabat kita bawa tusukan. Aduh, terima kasih buat Nino. Jangan berpanjang-panjang lebar lagi, nanti bosen para sahabat lintas pelawai. Lihat nih si Bogel ngoceh belum. Ya, ini dia 3 narasumber kita. Kenalin Gel satu-satu. Yang sebelah kiri saya Nino. Dia pengusaha angkringan. Si Miss Rumpi. Yang nggak bisa tidur. Sebelah sini lagi ini ya salah satu artis, bintang sinetron, bintang film, terus terus ya nggak main sinetron, tapi ada kemarin waktu gue dikasih tahu bintang seri ya bintang. Oke, sorry lebih baik salah dibeneri daripada salah sok bener. Sebelah sana lagi satu lagi yang sangat super sibuk lagi, dia salah satu desainer atau perancang ya. Perancang, Andrea. Pemilik fashion brand. Nah, sebutin aja pemilik fashion brand ya. Terus kalau yang belah sana udah deh, yang satu tuh udah sahabat para sahabat lintas melawai ini nih. Ini kita berdiri, terus sebelah sana tuh kameramennya juga Andre Bule, Oti atau Victor Panggabean. Kayaknya mereka dia master-masternya. Ya. Sebenarnya kita mau siapa kita? Ya. Cowok ganteng. Di sini cewek cantik. Ya. Terus buat para sahabat lintas melawai kita perlu tahu juga, setelah menghilang kita bergaul dari lintas melawai itu, apa aja sih kesibukannya? Tapi pertanyaannya buat semua nih, bertiga nih, kesibukannya apa? Dari Nino dulu. Nino, ayo. Pengusaha deh. Kita gini-gini aja. Iya. Saya usaha-usaha aja. Nino ini pengusaha angkringan. Ada 10 kereta, 10 gerobak. Keren loh. Gila, 10 gerobak ya. Distributor dia. Iya. Distributor. Dia tuh distributor. Ada sih. Punya tanker. Iya tuh. Gila. Ada sih, tapi malam ada aja. Ya. Malam ya, ke Ahmad Dahlan. Itu seru loh. Enak-enak loh makanannya, luar biasa. Semuanya udah pada nyobain kan? Oh iya. Belum. Udah, kamu udah cobain. Kamu udah
cobain dapur iya, kamu langganan juga. Tapi kita buka toko sekarang, buka angkringan. Oh, enaknya bertambah lagi baru satu toko kan? Yep. Baru satu ruko gitu kan? Bentar lagi Pondok Indah. Ayo. Itu juara banget sih makanannya. Ya. Aku juga kalau Enak, lagi enak, makanannya enak enak. banget. Kalau lagi di lokasi lagi pengen diet langsung, no, shiratake. Luar biasa. Terus nak. Ya udah itu aja. Ya jangan dong. Jangan dong. Gimana sih? Jangan. Kalau kita ngobrol paling cerewet dia. Kita dipancing rame-rame. Setelah itu dia ngilang. Noh kemana? Gue jalan dulu. Bawa makanan habis itu kan. Roti bakar Edi. Roti bakar apa pokoknya yang penting Jemput-jemput yang mana pokoknya yang nih? penting jangan sampai kita Risol. jangan sampai kita semua kelaparan. Oh Gitu iya. aja kalau gue mah. Tapi ini perutnya nggak ada kenyangnya. Baru tadi dimakan di tempatnya ada yang dikasih makanan, di rumah Andrea dikasih makanan. Iya. Aduh. Tapi gue lapar lagi loh ya. Iya, percaya. Enak banget itu makanan. Iya, ntar nambah lagi ya deh. Iya, iya, mau. Itu masih banyak. Terus setelah lepas dari putih abu-abu itu, Putih. Kita. iya. No, gue kehilangan Kita- lu loh. Abis putih abu-abu. Putih abu-abu tuh kemana? Kita disco aja. Oh, iya. Kelakuan kita. Pergaulan aja kita. Oh. Terus? Disco aja tapi nggak di Blok M. Oh. Iya. Dunia malam disco aja. Ya. Yang panjang lah Nino bercerita buat Ya. para sahabat lintas Melawai di sana. Kalau Nino tuh kemana-mana soalnya Gel. Iya. Jadi kalau mau nyari dia ketemu. Iya, dia kayak dompet kayak duit ratusan di dompet orang-orang kaya. Ember. Sama sama gue. Sedap. Terus kenapa bisa buka angkringan Nino? Sebenarnya adiknya aku yang punya. Oh iya, tapi nggak Ini apa-apa. PR-nya. Adiknya aku yang Lu kan punya. PR-nya. PR and investor. Oh. Yang paling penting tuh. Ya kan, PR and investor. Kok bisa kepikir sih? Dino bisa kepikir kok bisa. Mereka pengen bikin makanan, terus aku pikir aku pengen bikin makanan yang lebih sehat yang teman-teman aku bisa makan semuanya, menikmati. Tapi Sun mau tambah loh Gel. Apa? Apa? Secepatnya. Iya. Ya kan dia bilang katanya mau Pondok Risol. Indah. Indah. Ya kan dari Pondok Indah GBK kan. Dia mau punya ini kelapa. Waduh, kelapa ya? Kelapanya enak. Yes. Mau Kelapanya enak. Yes. Tambah lagi. dia juga mau buka nanti di warung Melawai. Warung lintas Melawai ya, Oh. Jalan Jembatan Selatan Kita kan mau buka bikin, kan nanti kan? kita bikin. Ya kita lagi bagusin lokasinya buat nongkrong-nongkrong. Ya itu dreamnya mau bikin kelapa. Oh. Tapi yang Beneran. I love kelapa so much. Lu keren pakai mesin gini. Iya, bener. Jadi nggak manual. Iya ya. Kan kalau manual selamat. Malu Kalau bikin ngegolok. Ngebacok. Nah. Terus kepikiran ya Nino ya kayak gitu ya? Karena I love kelapa so much bener-bener. Tiap Oh. hari aku harus minum kelapa. Ih, gak kerumian tuh Pak. Bener. Ginjal. Aku tiap hari minum kelapa. Ginjal lu bersih ya. Iya. Allah. Iya, iya. Kan aku juga minum kelapa tiap hari. Ya. Gimana sih Aida kan di depan ujung rumah kelapa. No. Terus Aida gimana tuh? Nino ini penyayang punya anjing ya. Ya. Oh iya dong, no cerita itik. Iya. Anjingnya laki perempuan, no? Laki. Ya Allah. Namanya Itik lu. Ceritain dong namanya ganti berapa Dia kali? namanya setiap tahun ganti. Udah Dia- banyak banget namanya. Anjing bingung gitu. Enggak, dia tahu. Jadi udah bisa mengikuti. Iya. Modar ah. Iya. Yang gue ingat dulu waktu kalau dia ke Dairy Queen di Melawai sama sahabatnya namanya Jessie. Jessie itu lebih Jessie. tomboy lagi ya. Jessie lebih tomboy lagi ya. Terus cuma deket juga sama Acis ya, Iya. Alina dia ya. Dulu ya. Iya. Mereka tuh sama Angel yang depan rumahnya tuh. Angel juga biasa aja sih tadi. Itu kayak gitu. Kemarin ya. Iya. Angel kayak aku. Aku juga ketemu juga sama dia kemarin. Gitu ya. Kan ya rumah yang kemarin. Lucu yang kecil. Mereka masih kontak juga. Masih kayak- banget. Ya, inget banget mereka kalau masuk ke Dairy Queen masih pada pakai seragam gitu. Gue cuma liatin gini, oh. Bocah. Gitu kan. Kucuk. Sunday, es krim Sunday gitu. Ya kan? Blizzard. Ya. Blizzard. Banana Tuh, blizzard. itu gue
Gua aja mau jajan ke Dairy Queen, Burger King, donat, apa gua nungguin anak-anak orang kaya dulu jajan. Gel, rombongan desa berapa orang? 4 atau 5 gitu. Yang pasti yang gua enggak cuma Jessie yang tomboy itu. Yesi. Jessie. Yes. Acis juga pasti dia ingat banget loh, Acis kan. Iya, ingat. Itu kayak apa? Pokoknya pada saat itu mereka masih pada imut-imut. Jangan perpanjang lebar. Oke. Buat Aida. Satu lagi. Pucet. Aida. Apa? Setelah putus seragam putih. Oh, putus sama siapa? Maksudnya setelah Batman mulai. dari putih abu-abu itu. Aduh, banyak banget. Kamu yang mana ceritanya? Kita menghilang masing-masing karir. Maksudnya tuh, kamu tuh ininya flashbacknya tuh dari waktu kita di Deki. Ya. Itu kan masih umur berapa? Itu kan putih hijau. Iya, kan putih hijau kita masih bertemu. Setelah itu kan putih abu-abu. Al-Azhar aku putih abu-abu cuma setahun. Nah, itu aku udah capcus. Iya. Nah, itu kan kita sekolah. menghilang semuanya sekian tahun gitu kan. Nah, itu kan coba tolong ceritakan lagi. Ceritanya pokoknya aku sekolah di Australia, habis sekolah di Australia, aku sekolah di Swiss. Pokoknya aku di luar tuh kurang lebih sekitar 8 tahun deh. Terus udah itu aku balik ke sini. Aku pertama kerja di hotel karena aku sebenarnya sekolahnya hotel. Ya aku sekolah hotel, terus udah itu pas aku balik ke sini aku kerja di hotel dong. Terus aku kerja 1 tahun, terus emang dasar ya, itu kan masih aura-aura kepartiannya dahsyat ya. Jadi sampai akhirnya bos aku bilang gini, "Aida, don't you think you want to resign?" Jadi gue nggak dikeluarin, tapi dia bilang, "Lu nggak mau?" Iya, dikasih tawaran, "Lu nggak mau resign?" Karena gitu ya, weekend karena mesti kerja. Kalau kerja di hotel kan dahsyat banget jadinya. Kacau. Akhirnya gue keluar lah dari situ setelah 1 tahun ya kan. Itu masa-masa apa ya, masa-masa Zanzibar sih. Kita mendingan pakai milestone ininya pakai klub ya. Iya, nggak apa-apa. Ya, Tawar umur ya. Langsung kita juga pernah wawancarain itu kok yang punya Zanzibar. Agui. Ya. Ya pokoknya masa-masa itu deh kayaknya, Biwan, Zanzibar. Jadi masih seru banget kan. Habis itu aku kerja di Studio One. Nah, itu sebenarnya Studio One nggak sering ketemu lo kan. Cerewet nih guys. Maklum lah ya, centang gas melawai. Masuk ke era fashion show pun dibawanya lah itu karakter cerewet banget. Kalau enggak nanti tuh Tapi ini seru ya. kalau nggak model bisa kita kalau motret runway itu lebih beda sama motret biasa. Runway nggak bisa diulang dan sebagainya. Dia mesti tahu titiknya di mana, di mana bajunya dan sebagainya. Dan di depan itu harus ada siapa. Gue pernah lagi jalan diterakin dia. Tuh kan. Stop. Udah mesti balik kan? Untung nggak oglek. Jadi harus ada titik-titik. Bagi kalau gue suka ngomel kalau ada bintang tamu nggak mau GR. Udah tahu lah titik-titik. Dan kamu perlu ya buat tahu posisi. Kan udah dibilang motret runway beda sama motret studio bisa diulang. Runway itu nggak bisa diulang. Kalau gua dia Lo nyolek gue ya kayaknya. Anak runway. Dia kan tinggal keluar di belakang. Dan Dia kan tinggal yang lucu gue diajak dia sih. Gue sih seneng banget ya pas gue liat diri gue di video, di foto. Anjir kok gue paling kecil sendiri ya. 2 kali susu kita. Pede aja ya nggak? Cukup. Tampil tapi dia keren sekali loh. Iya. Iya kan. Di tiap fashion show pasti mereka ini kalau lagi ada show pasti Edi Bogel ada di tengah ya. Iya, kita sering bersama lah di dunia fashion. Pokoknya jadi aku tuh once aku mulai kerja di Studio One ya itulah dimulainya kehidupan aku yang sampai hari ini gitu. Karena ya aku berkarir di situ, dari situ aku juga terus dapat kesempatan main film, habis main film terus ya sekarang juga aku jadi masih tetap syuting. Jadi ya banyak ceritanya sih sebenarnya dengan mau denger cerita yang mana? Iya, apalagi kan durasi 1 jam. Kita ceritain bareng-bareng aja kali ya. Jangan. Ntar Ayu punya cerita sendiri. Ya kan Ayu, Andrea mau punya tahu cerita apa? sendiri. Mau dengar cerita apa? Nah, Mau dengar cerita apa? ya kenapa tertarik dunia perfilman? Oh, dunia perfilman. Sebenarnya itu nggak sengaja sih. Kalau perfilman nggak sengaja karena Teknia itu kan kakak kelas kita. Kakak kelas kita yang kita yang nggak usah disebutin. Oke, pokoknya dia kakak kelas kita. Karena ini gue
gue sama dia nih pernah punya geng ya, biar Iya. seru ya. Biar Iya. gue pernah sama dia pernah punya geng. Nino ada, tapi mungkin dia nggak masuk di geng itu, gue nggak tahu deh. Nino Tapi- ada hilang. Ada hilang as usual. Ya. Kita punya geng namanya Paris. Cakep-cakep, kayak dia Iya. rambutnya pendek, ada buntutnya, ada Revka, ada Dewi, ada Revka. 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 Ada si Revka, ada sih. Revka. Tapi ya jarang gaul ya. Ya, Iya, ya. Pokoknya namanya, tau nggak artinya Paris? Apa? Pasukan, rese, dan bokis. Jadi kerjaannya cuma ngomong. Ngaco banget, ngaco, berantem mulu. Ya itulah. Kayaknya mesti dihidupin lagi tuh si Paris. 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 Gitu. Nah pokoknya balik lagi, jadi kakak Nia tuh kakak kelas. Aku kerja di Studio One, kerjaan aku tuh bikin fashion show. Pasti Andrea juga awal-awal gitu. Pokoknya Andrea juga pasti salah satu tamu gue yang pasti harus datang ya gitu. Nah Nia sering datang juga. One day ada Habibi, ya kan, I was dating him at that time. Dia pulang dari Amerika, terus dia pengen bikin film. Pengen bikin film gue dong, Miss I.O. Gue urusin semuanya, termasuk gue main juga di situ. Itu filmnya cuma 10 menit buat festival gitu. Terus abis itu filmnya jadi 10 menit itu gue main dikit sama almarhum Vario di situ. Abis itu gue kasih ke Nia Dinata. Gue bilang, "Teh, nih apa namanya filmnya Ade," gue bilang gitu. Kali-kali aja Ade bisa ikut kerja bareng Teteh. 2 hari setelah itu gue yang ditelepon. Idol actingnya bagus banget dah. Lo harus main di film gue gini-gini. Gue gini, hah serius lo Bo? Gitu. Ya itu deh akhirnya ternyata gue main Arisan. Jadi nggak pernah planning sih. Jadi Iya, bukan iya. filmnya bukan adeknya yang jadi minta film. Gue yang jual, alhamdulillah. Iya. Mengalir aja ya. Mengalir aja. Dan ternyata itu hits. Dan alhamdulillah sih Arisan itu hits banget. Sambalnya juga kan Iya. kedua. Iya, gitu ceritanya. Tuh, ya jadi pokoknya hidup gue tuh sekarang tuh kayak apa ya, kalau saat ini tuh kayak mixing between being a mother. Gue punya anak 1 udah umur 16. Terus gue masih ada Studio One biarpun kena badai pandemi, tapi alhamdulillah sekarang kita udah mulai kita selalu hidup sih, cuman it's been a very difficult time lah. Semua Ya. orang juga pasti ngalamin kan ya. Pada saat pandemi kemarin kenceng juga, Karena gua kan kita I.O. ya kan. udah mau wawancarain nyokap masih di pulau, terus para modelnya juga nggak bisa wiwit apa Ika Adnan, nggak bisa Ger. Tadi gue udah mau Ngamira semua nggak bisa karena Mereka punya geng itu. Iya. Studio One, anak-anak Studio One yang modeling. Iya. Ajak Iya. aja seru tuh. Mereka selalu pandemik, mereka nggak bisa. Mungkin Iya, nanti mereka gue juga. tawarin lagi, Iya. bisa lah karena udah level 1 kan sekarang. Ya, itu sekarang lah. udah longgar. Sekarang sudah lebih tenang ya, mudah-mudahan. bisa. Iya, ini aja kita syuting ini aja juga kan seperti yang tadi. Kadang-kadang kayak nggak percaya sih sekarang, Iya. kayak kemarin tuh kita mengalami begitu Luar biasa. you know. Luar Terus sekarang biasa. kayak wow kok kehidupan bisa menjadi lebih baik gitu. Iya, betul. Jadi gitu cerita aku ya, cerita aku punya Gigi, anakku, I'm a mother, terus aku ada masih jalanin bisnis aku, dan aku juga masih alhamdulillah masih bisa syuting. Jadi ya itulah kehidupan aku sekarang. Kira-kira di dunia perfilman masih memilih peran gak sih? Atau ngalir aja? Enggak, sekarang sih enggak. Karena kebetulan yang datang ke aku juga so far so good gitu. Aku sekarang kebagiannya jadi ibu gitu kan. Mau ngomong apa, mau komplain. Emang gini, aku sih jiwanya sih merasa masih selalu ABG ya. Tapi pas lagi di syuting, terus kita nonton di layar kan ya, pas abis itu kok gue ibu-ibu banget ya. Ternyata kita memang ibu-ibu, tapi kita nggak pernah merasakan itu. Iya, iya. Lihat dong Anda, Ya, iya, sama. lihat Nino kayak Iya. begini. Kita kan Gue juga nggak pernah ngerasa bapak-bapak kok. Nah coba lu syuting. Iya. Baru tahu tuh ya. Pas Iya. nonton kok gue ibu-ibu banget. Gak pernah ada yang ngasih sih. Iya. Abis 3 anak gue semua gue udah ngerasa gede-gede semua. Aduh, gila ya. Udah nggak terasa anak gue udah bisa cari uang masing-masing gitu kan. Iya iya udah gede banget ya. Ah, Semuanya gitu. anak Makanya gue jarang kumpul sama anak-anak yang jadi kerasa bapak-bapak. Oke. Nggak ada pilihan atau mungkin belum dapat peran yang menantang. Enggak juga sih sebenarnya, pokoknya sebenarnya sebelum pandemi aku tuh lebih banyak di Studio One. Kalau aku pun syuting paling setahun aku ya 1 atau 2 ya, Iya. ibaratnya kayak nggak side job juga ya, bilangnya hobi lah Iya, gitu ya. iya, iya.
Tapi pas pandemi justru mulai banyak series, terus aku mulai ditawarin jadi ibu. Akhirnya ngalir aja gitu, jadi ibunya si ini, jadi ibu si. Udah aku ya terima aja karena menurut aku kan ya kita kan kerja ya betul. Ya sama saya juga motret juga, yang penting pokoknya ada kerjaan. Iya. Ya. Sekarang kita balik lagi, tetap masih di Aida ya. Nanti Andrea belakangan lah berikutnya ya. Biar lebih panjang lagi. Oh jangan gila, nggak sepanjang-panjang. Terus pada zaman Dairy Queen, JJS itu kita kan masih suka ketemu, itu gimana? Tempat favorit dulu zaman JJS? Ya udah pasti ini kita bertiga sih kayaknya tempatnya sama ya. Kayaknya kita semua pasti senangnya pergi ke Dairy Queen. Terus kita masing-masing pasti favorit es krimnya juga mirip-mirip. Aku Blizzard, kamu apa? Blizzard. Sama satu lagi yang pakai karamel gue suka, yang pakai topping itu. Dilly Bar. Bukan Yang pakai iya, deep cone. Deep cone, makanya kita makannya itu. Deep cone tapi yang karamel. Nah, karamel. Udah nggak ada lagi. Udah nggak ada. Waktu itu sempat ada Dairy Queen kecil di Senayan City. Sekarang udah nggak ada. Sekarang Nah yang kemarin kita makan tuh Ada diganti. Iya, tapi Tadi nggak ada gancit ya? karamel. Oh. Yang coklat aja Orang adanya. Minamon juga punya ada ya? Ada. Kalau nggak salah. Gancit. A small counter. Iya, suka ada small counter. ya. Jadi itu Itu kita nggak wrong ya, kayaknya sih ada. Tapi nggak ada itu, nggak ada Nggak ada Blizzard sih, yang banana. Iya. Ya. banana cookie dong. Iya, nggak ada, udah nggak ada lagi. Ya, kita sempat makan di Kemarin kita makan di situ. Reski. Lucu banget sih. Iya, kita makan. Ya jadi kita nih kan anak Al-Azhar. Jadi kita hobinya ya ke Dairy Queen pulang sekolah. Kadang kita kan harus sholat nih semuanya. Iya Kalau di dong. Al-Azhar semua harus sembahyang sholat. Nah makanya, nah, namanya juga masih anak Iya. SMP ya, BG ya. Jadi kita kayak waktunya pas sholat sebelum kita harus pulang ke rumah masing-masing kita ke Dairy Queen dulu. Wis. Nah, udah kita pulang sore Dairy Queen lagi. Habis itu kita masuk ke era lipstick. Oh. Ya, era lipstick. Nah, era lipstick itu juga seru banget karena kita emang dulu pada suka main sepatu roda kan. Tapi lagu-lagunya lagu-lagu disco. Iya. Madonna lah, apalah gitu. Iya. Ya pokoknya terus ada lo selalu ya. Iya, Selalu ada kan gue udah bilang tadi gue tuh kayak uang ratusan di dompet-dompet orang kaya. Lo adanya lu setiap hari di lintas Melawai guys. Lintas Iya, Melawai, gue kan iya. tinggal di divisi numpang dulu. Jadi mau kemana lagi temen Pokoknya gue? zaman itu tuh seru banget ya. Dia banyak adik-adiknya. Iya. Adik cowok. Ini adik-adiknya dia semua ya. Iya. Bener sih. bener. Termasuk almarhum juga, Carlo juga kan. Iya, itu zaman aku break dance. Oh. Pokoknya itu satu era semua deh, break dance, Dairy Queen, terus masuk ke lipstick, lintas Melawai, JJS. Oh. Jalan sore. Itu bener-bener loh. Berjalan-jalan sore. Semua gue bela-belain loh untuk Iya. jalan JJS itu. Gue bela-belain loh. Belum bisa nyetir jadi bisa nyetir. Andrea kayak udah nyetir nih pasti nih. Aku nyetir nih Iya, kayak iya, nih. iya. Ya kan, balak-balik cuma gini doang. Iya. Gini doang. Kayak setrikaan kan. Oh, zaman itu juga zaman mobil kayak setrikaan. Ah, iya. Pendek-pendek kan Oh, semua. mobilnya pendek-pendek. Pendek-pendek. Scarlett ya? Apa? Starlet. Starlet. Wonder. Oh, pokoknya kalau punya mobil Starlet atau punya mobil kayak hits. Kaca bening. Kaca bening. Waduh. Melopong. Iya. Iya benar. Aduh luar biasa emang pada saat itu ya. Aduh enak banget. Terus kabur dari sekolah nggak tuh kira-kira? Kabur lah. Tapi ya. Kabur, bawa mau kena. Mau kena. Ya. Asik. Yo. Kabur, bawa mau kena, kesananya naik baja. Iya. Rame-rame satu baja Rame-rame. berlima. Isinya kayak bisa bukan lebih dari berlima kayaknya. Kayak iklan Kijang. Mas? Iya. Yang keluar ada teteh, Iya. mama, papa, nek, semuanya disebut. Iya. Itu bajai sekecil itu isinya bisa ada 8. Oh, Gue nggak ngerti caranya kita Mampus, gimana ya. caranya duduk. Pokoknya itu bajai Iya, jalan. bener banget. Kita Nyampe keluar Dairy selamat. Queen. Nyampe Dairy Queen. Lucu banget ya. Parkirnya agak di pinggir-pinggir dikit, set, tuk, turun cuma 1, 2, tuk, tuk. Masuk Dairy Queen, nongkrong, set. Iya. Ya. Masuk deh cowok-cowok cakep, ya kan? Ngeceng. Ngeceng. Bukannya diumpetin. Mau nanya umpetin, ini bener banget nih. Bukannya diumpetin. Mana es krim? Terus ya kan habis itu jam sholat udah selesai. Udah siap-siap bawa mukena untel-untel lagi naik bajai lagi. Belajar lagi dari sekolah. Karena kan mobil semuanya ada di Mobil sekolah. sekolah. Kan? Oh iya. Ya makanya kita harus pulang. Tapi
somehow kita cari jalan untuk kembali ke Dairy Queen. Oh, iya. Which is itu sore hari. Sore harinya. Karena para sang ganteng itu memang normalnya sore. Sang ganteng normalnya Sore duduk ini bang umum gitu rame-rame gitu. Terus ada zaman Lamandau itu same time ya, anak sama Mandau. Sama. Tuh. Jadi between Dairy Queen, Amanda. Iya. Ya kan? Kita Iya. betul kan? Cuma kita lebih, kalau aku lebih di Dairy Queen. Iya. Jarang ke Burger King ya, sama donat jarang ya. Ke Burger King sekali-sekali ya. Once in a while, Once tapi tapi kita anak lebih- Dairy. lebih- lebih Ibaratnya sering lo Dairy lipstick apa Happy Days? Lupa ya gue. Gue lipstick. Lipstick lah. Kan dulu gitu kan, kayak apa? Lipstick. Iya ya. Kita lipstick. Kita lipstick, Dre. Kita lipstick, pasti kita lipstick. Gincu maksudnya. Nah, ya. Terus lightingnya Cindy. Oh. Ya kan lipstick. Iya. Iya. Cindy, lighting. Isla Bonita. Kanan, kiri, main ular-ularan. Oh, iya. But I think it's so healthy ya. Iya. Satu jam. Nggak ada alkohol juga kan? Nggak Iya. ada. Belum. Nggak tahu ya kalau kalian ya. Ya, Kita sih beli enggak. juga. Loh. Benar. Kita belum. Iya. Belum. Seru juga ya para sahabat lintas melawan. Dan tambahannya harus ada break dance baru komplit. Iya. Break dance. Nah, Iya. aku waktu itu deket sama almarhum Carlo karena dia jago break dance. Oh. Nah, aku kan studio one tuh dari mamaku. Aku masih kecil gitu kan. Terus gue lagi zamannya break dance kan. Waduh, pengen break dance gitu. Pokoknya nggak tahu gimana caranya somebody introduce me to almarhum Carlo Mayawan. Dan dia waktu itu adalah break dance. Ada klip. Lo masih CB. Jadi lo Carlo. Kok Carlo? Cliff. Cliff enggak, gue Carlo. Terus pokoknya dia ngajarin gue break dance gitu. Terus semua pada ngomongin, hati-hati lo jadi ntar dipacarin lo makanya gitu ya. Waktu itu kan dia cakep banget tuh, duren gitu kan. Oh ya kan. Nick Taylor ya kan. Udah jadi gue main break dance nih kemana-mana break dance. Nyokap gue kan pusing dong anak perempuannya kemana-mana break dance. Akhirnya sama nyokap gue dibikinin panggung, bikin fashion show, ada break dance-nya, gue show. Oh. Lo jangan kemana-mana nih, show di sini. Sama Carlo juga. Enggak, sama Septian Dwi Cahyo. Master. Ya, jadi harus ada break dance baru lengkap tuh. Kita cut dulu. Silakan. Balik lagi ke Andre, maaf. Ke Andre ya, Andre Ani. Belum. Belum baru mulai. Kita bisa dulu, kita stop dulu karena ceritanya Aida ini sangat menarik. Oh, iya. Sangat menarik. Jangan salah loh, Andre- ini juga tambah Andre, menarik. Enggak. Andre, Mendingan ke sebelah sini aja emang. Jangan deh. Sadar kan? Dia lebih banyak. Andre ini lebih menarik lagi ke setelah kita yang gue tahu dia tiba-tiba Bikin sama anak muda itu bikin Amot. ngedesain. Amot. Coba bagaimana sekarang Awalnya. awalnya Awalnya apa nih bikin? bikin brand lo. Bikin brand tuh gimana, Andre? Cerita. Awalnya bikin brandnya itu iseng-iseng sebenarnya. Ya kan? Karena gue itu ada beberapa teman-teman gue yang di Bali. Mereka pengen banget bikin kayak fashion line gitu kan. Akhirnya gue bilang iya, oke, terus kita bikin rame-rame. Tapi karena gue memang tidak bisa gambar, gue cuman bisa maksudnya gini. I know how to mix and match Iya. things, tapi gue memang nggak bisa, gue nggak bisa gambar, gue nggak bisa apa, tapi bisa lah maksudnya ngasih tahu kalau gue maunya begini, gue maunya begitu gitu. Jadi ditariklah ada satu anak kecil. Baju gitu gue udah kan. bener kan nih? You look fine. Oke. Terus udah gitu akhirnya gue menarik salah satu anak muda Iya. ceritanya, namanya Amot Samsuri. Terus yaudah akhirnya kita bikin dari situ satu line gitu kan, satu brand buat kayak street fashion tadinya gitu. Pertamanya sih kita bikinnya di Bali pertama, ya kan Dak ya waktu itu ya, ada di Bali. Terus dari yang kaos-kaos biasa gitu, terus lama-lama akhirnya karena gue agak ribet ya, bolak-balik Jakarta Bali, terus gue pikir ya udah deh, mendingan gue concernnya di ini aja, di Jakarta aja. Dah
dari Jakarta itu barulah mulai banyak orang bilang kenapa sih nggak bikin ini, nggak bikin itu, nggak bikin ini. Oh, awalnya Bali nih. Awalnya Bali, Oke. terus sebenarnya habis dari Bali itu ke Singapura dulu. Singapura? Ya, ikut Blueprint, ya kan, Nda? Oke. Ikut Blueprint. Nah, dari Singapura itu sebenarnya udah ditawarin sih. Ditawarin Di toko-toko. kita di toko Setan gitu ya. di Takashimaya sebenarnya. Tapi karena itu benar-benar baru pertama, gue agak ciut kan Iya, iya, sebenarnya iya. gitu kan. Jadi gue pikir nanti dulu deh, nanti Iya. dulu ya. Oke. Akhirnya balik lagi ke Jakarta. Mulai itu orang-orang bilang, kenapa nggak bikin aja yang lebih more than Iya. streetwear gitu. Ya udah, akhirnya terus Bikin baju party deh, bikin baju malam ya. iya kan, akhirnya langsung diciduk sama Aida dengan si Studio One-nya gitu. Terus dia juga, maksudnya dia banyak ngasih tahu lah ya, kenapa nggak bikin ini, kenapa nggak bikin itu. Terus ya gue coba segala macam. Udah akhirnya jadi ketemu Edi di Jakarta Fashion Week, Iya, ya kan, iya, di di Plaza Indonesia Indonesia, Fashion Week. ya kan. Akhirnya di mana-mana. Iya, akhirnya di mana-mana. Berapa lama tuh Andre waktu itu aktif-aktifnya? Gimana ya? Iya. Iya. Ada kayak Pas 10 tahun ada nggak sih? iya segituan kali ya, kayaknya segituan. Pokoknya bolak-balik gitu deh. Gitu. Terus iya akhirnya punya Akhirnya masukin nggak toko- tuh apa? di Takashimaya Maisetan? Kalau di Takashimaya akhirnya enggak, karena gue pikir Indonesia dulu kali ya. Oke, Gitu. Karena kan iya. pada waktu itu baru Iya. pertama, terus langsung ditawarin gitu agak deg-degan satu. Belum nyalinya masih dikit gitu. Sebenarnya udah oke loh. Sebenarnya mungkin ya, dan itu kan masih yang kayaknya aduh ini benar apa enggak sih Iya. gitu. Tapi ya udahlah. Akhirnya di Jakarta juga ada di salah satu mall yang besar tuh apa? Yang di SCBD. Asta. Pacific Place. Pacific Pacific Place. Iya, Pacific Place Iya. ya. Iya, itu Pacific Place, terus ada di Metro, ada di Medan ada, terus di mana lagi ya? Surabaya ada. Gitu. Oke. Ya, gitu. Hebat ya, perkembangannya cepat Ah, banget. ya. Alhamdulillah sih. Jadi itu baju-baju party. Ready to wear lah ya. Ready to wear, bukan party aja sih Bukan party, sebenarnya. iya. Ready Dan to wear. mereka kalau fashion show seru, pasti ada bintang-bintang tamu. Iya. Banyak Salah sukses. satunya ini Bintang tamu, Iya kan, salah ada satu Andi bintang Rif, tamunya, ada iya. pokoknya dia bikin ada suasana Aryo party Wahab, gitu. ada Andi Rif, ada ya. Show-nya mereka selalu seru. Ah, Gitu ya. Karena selalu Ada banyak Melly sukses. Guslow juga Iya. ya. karena gue yang motret, Iya. saat itu gue tahu banget. Selalu Ide dipotret mereka sama luar Edi. biasa. Iya. Seru-seru sih, seru Seru banget. sih. Kita selalu dapat pelajaran serunya juga. Iya, Andre iya. kalau udah bikin sesuatu yang diajak teman-temannya banyak, Iya. gitu kan. Terus banyak yang ikut show. Terus abis yang nggak ikut show pun juga pasti terlibat. Terus nanti pas udah selesai show, selalu somehow dia pasti ngumpulin teman-temannya. Itu tuh zaman-zaman apa ya? Zaman-zaman Portico kali ya. Zaman zaman Portico, Portico. kita selalu ngumpul di situ makan. Pokoknya so much fun. Seru lah, Selalu lah. seru. Tapi kenapa waktu itu selalu ngajak temen-temen kan? Itu karena maksudnya baju yang di runway pun itu bisa dipakai sama real people gitu, Iya. bukan cuman hanya Model. model aja. Gitu. Itu udah berapa lama sekarang nih? Kalau sekarang kebetulan lagi di postpone karena lagi sibuk ngurusin anak-anak. Anak-anaknya udah gede loh, udah mulai komplain soalnya mama terlalu sibuk katanya. Iya ya udah. Iya, benar. Jadi iya kan terlalu sibuk karena waktu itu benar-benar kayaknya tiap hari ada ya, ada acara, ada ini, ada itu dan selalu dikejar deadline kan. Iya. Jadi kayaknya tuh yang waktunya tuh selalu maksudnya mesti ini, mesti itu, mesti ini. Nggak ada habisnya. Nggak ada habis-habisnya. Jadi mereka komplain nih. Komplain. Di rumah. At the end akhirnya mereka komplain, ya sudah. Mengalah lah. Iya. Tapi Mengalah untuk rencana- anak ya. Mengalah untuk anak. Tapi- Untuk anak ya. Ya untuk anak. Tapi rencana tetap naik dong. Masih belum tahu sih. Banyak sih yang nanya kan. Tapi kita lihat aja nanti. Kalau Amot sih aku kasih jalan sendiri kan memang. Gitu. Iya. Jadi ya kita lihat aja. Mungkin iya, mungkin enggak, mungkin ganti, mungkin apa. Oke, biar refresh ya. Iya. Ya, banyak kemungkinan Iya. untuk berjalan ke sana. Kemana itu? There is a way. Sekarang There is a sibuk way. untuk anak-anaknya. Anak-anak aja. Iya, ya. Jadilah ibu rumah tangga yang baik untuk anak-anak, Iya. iya kan? Iya kan? Dan teman-temannya lagi. Dan teman-teman. Amin. Nah, kayak Kan alhamdulillah. udah kita bilang bisa- kan katanya Andre kan
ada temennya yang datang cuma sampai di pagar. Ada. Ya. Ada tiba-tiba ke sini gue ke rumah lo ya, nggak masuk. Nggak masuk. Kenapa? Tapi gue dikirimin video. Maksudnya apa? Gue dikirimin video gitu. Anak gue lagi main. Gue pikir anak siapa? Iti. Oh ya. Ini Indang. Itik lagi bertamu ke tetangga gue. Gitu ya kan, teman-teman seperti ini yang mesti dilestarikan. Iya kan. Karena aku suka jadi menghidupkan hari-hari kita. Ya betul. Karena kita pasti dengan ini yang urusan anak. 2 hari yang lalu gue juga lewat sini lagi. Yang bener loh. Gitu. Mundur. Rumahnya Andrea di sini. Oh ya Allah nggak masuk juga. Gila ya. Ukur pagar ya. Iya, Ini pasti Nino udah. Iya. Gila aja. Nino memang kadang-kadang teman kita ini satu kadang-kadang suka bikin kejutan. Saat ini tiba-tiba pagi subuh gue baru ngeluarin sholat subuh yuk, dia udah ngeluarin itu sama piaraannya. Ya Allah Nino, orang mau sholat subuh lo keluarin main anjing lo. Enggak, dan abis subuh Gel video call Beb bubur ayam yuk. Oh iya bubur ayam tuh. Iya, Jadi kita bubur keluar ayam. itu tanpa alis. Iya. Ngeri lah pokoknya ya kan. Habis makan pulang. Gitu. Ini bangunin temen doang. Nanti dia habis itu kan baru sikun 1. Nanti siang dia ada lagi yang baru ting. Apalagi Iya. Oh enggak ada lagi kejadian waktu kemarin. Kepik ya, kita mau kepik ya kan? Pakpik gitu. Oke, tanggal sekian hari ini Ebrat ke Debrat gitu kan. Harinya dia hilang. Iya. Harinya dia hilang terus gue gini, ini kepik apa enggak sih ya? Sementara gue udah dari subuh nggak tidur lagi dong. Pagi kan dia bilang paling enak pagi karena nggak panas gitu kan. Daripada nanti lo ribet keringetan apa segala macam males apa ini. Jadi habis Dianya hilang. Dianya hilang aja gitu. dia juga sering gitu ke gue kayak nggak bisa, pokoknya harus jam 6:30, 6 apa 6:30. Gila, anak-anak main sepeda aja gue nggak mau yang jam segitu. Anak sepeda kan sekarang gitu, 5:30 jam 6 udah mulai gue nggak ikutan deh nih kayak gitu. Ini juga nggak bisa, pokoknya harus jam 6 makan buburnya. Kenapa harus jam segitu ya, Bo? Karena nggak macet katanya, daripada lu macet nanti panas. Sekarang udah macet loh. Ya, Nino macet, ini udah luar males biasa dia. loh. Pakpik masuk Gandaria City aja. Oh jadi gue ditinggalnya ke Gandaria City. Iya. Ya Allah, Kita sementara gue dianjurkan untuk ke ujung sana Iya. gitu ya. Dia di tengah-tengah. Enggak, sebenarnya dia menganjurkan juga kita ke sana. Cuman kita langsung gini. Nah, tahu dia bawalah ke Gandaria City itu kan, kumpul tuh memori di situ, makan blizzard kan sudah. Karena ada Dairy Queen. Ada. Ya udah deh jadi kena aja yuk gitu. Nggak lama gue bilang yuk JJS kan ada Burger King di sebelah situ yuk. Burger King nih. Burger King gitu juga loh Ada Burger King yuk. Nggak lama kita main biliar di situ. Gue bilang ngapain main biliar di tuturan itu Blok M. Kita biliar Ada. Tuturan Jaya. Iya. Tuturan Jaya. Iya belakang tuh kan dulu zaman Blok M ada kan. Bener-bener, aduh isinya preman kali. Iya, isinya preman semua. Enggak ada yang gue takut ya kalau sih. Tapi brand itu sekarang Andrea Ya. masih bertahan ya sama Amon. Kalau enggak Amot itu dia pakai namanya sendiri sekarang. iya. Kalau yang tadinya kan dulu namanya ISIS. Ya. Tapi ISIS ya, bukan ISIS yang lain. Iya. Oke. Selain ke Oke. Amot, Jadi si Amot, kalau Amot itu sekarang dia pakai brandnya sendiri. Maksudnya dia pakai namanya dia sendiri. Kalau kebetulan kalau brandnya gue itu ISIS yang sekarang jadi Sky Ink itu dipospon dulu kan, nggak dia papain sih. Iya, Tapi iya. kemungkinan kalau misalkan moodnya balik lagi, mudah-mudahan Anak-anak udah bisa anak-anak udah bisa dilepas. dilepas gitu baru. Iya insya Allah lah, tapi nggak tahu kapan dulu. biar gue dapat order lagi. Iya. Oh iya, foto-fotonya dia bagus-bagus nih, fashion show gue. Ya mudah-mudahan ya fashion show balik ya. Kita sudah semua- bisa, udah normal sekarang. Saya 24 ke Jogja Fashion Week tanggal 5 Desember udah 4 tanggal Desember udah ke Bali. Balik ya? Maksudnya bukan Jakarta bukan yang di Fashion dalam, show. iya kan, bukan yang Fashion di show dalam. tuh. Fashion udah show. offline Jogja Fashion Week ada
Terus sama di Bali Fashion Parade. Tanggal apa? Tanggal Fashion Parade gitu. Ya. Kayak gitu. Terus Siapa yang bikin yang di siapa Bali? ada anak Bali itu siapa sih? Ada lokal jadinya. lokal. Oke, Terus oke. Banten juga ada bikin di alun-alun. Oh iya. Masa kita ibu Tapi dia ngangkat temu-temu Baduinya itu di Banten tanggal 28 sampai tanggal 30. November apa Desember? November. November ya. Soalnya kita sebagai yang organizer aja kalau yang desainer ya, tapi kalau mungkin yang ya kayak mungkin kalau yang kayak JFW atau apa beda, kalau yang desain tuh kayak kita tuh kayak mau menuju bikin offline show aja, mau menuju bikin physical fashion show aja tuh kayak udah kita pikirin, aduh bayangin semuanya, mesti antigenin semua model, mesti ini, terus tamu-tamu juga harus antigen, terus ini kok males ya, akhirnya tadinya kita juga udah mau bikin physical show gitu, nah kita nyebutnya hybrid. Jadi ada online ada offline gitu. Tadi kita juga udah mau menuju situ Januari Februari. Tapi terus setelah kita diskusi, kita ini yang sebagai si panitia yang harus kerja, aduh kok ribet banget ya kayaknya ya. Udah deh kita instalasi aja. iSet kemarin tuh di JCC gitu. 4 hari 2 kali nih dicolok lagi. Iya pasti harus begitu. Pasti. Iya, dicolok. Karena memang sekarang udah begitu kan. Harus begitu. Makanya tadi waktu mau kesini juga dicolok lagi gitu, gue langsung bersin-bersin. Aduh aku bisa loh dalam seminggu tuh 4 kali colok. Iya. Colok hidung ya. Kita Sehat. Iya. Sehat. Iya sih. Kita iya. yakin bikin Karena sebenarnya cuma butuh keyakinan kan. Biar kita merasa kita ini kalau kita Besok kita juga saya yakin. divaksin lagi. Vaksin. Vaksin. Apa? Pre-Pfizer apa? Pfizer. Nah itu dia. Karena ada teman mau nyuntik gituan aja sampai ke Amerika. Gue bilang, tungguin aja di Indonesia juga nanti ada gitu. Kan lebih baik salah dibenerin daripada nggak sama sekali kan. kita suntik Blizzard besok ya. Habis pulang vaksin kan. Topping banana. Kita poa di Gandaria City. Jadi kayak gitu memang banyak ribet dengan apa ya tadi bilang swab ya lah apa sangat repot memang benar. Ya soalnya kan kalau kita bikin satu fashion show kan kita nggak mikirin cuman yang si show-nya aja, belum desainer yang harus bikin koleksi. Iya. Mereka juga banyak yang kayak ada lah beberapa yang juga kayak belum siap untuk bikin koleksi besar. Betul. Karena kan bikin koleksi butuh modal. Waduh apalagi penonton ya aduh. Kita belum penontonnya. Penontonnya ibu-ibu ini semua juga kayak aduh gitu. Aduh. Oke, ntar dulu deh. Terus kalau yang online gitu nggak efektif? Kalau online sih kita bikin dan yang lain-lain juga semua banyak yang bikin. Sebenarnya efektif nggak efektif sih ya. Iya. Efektif nggak Kurang efektif. tune Tapi aja ya ya. paling nggak untuk secara eksistensi buat mereka para desainer ada. brand paling mereka ada gitu. Tapi apakah dengan online terus kita langsung online fashion show bisa langsung jualan ya? Enggak. Semua terkurang. Iya. Karena pandemi ini. Fashion sih lumayan kena dampak pandemi yang luar biasa sih. Sangat sebenarnya. Actually sangat. Karena kan kebetulan aku juga aktif di film ya, aku merasa film lebih jalan, lebih dimudahkan karena kita ada OTT jadi bisa syuting series buat di OTT itu. Kalau fashion lumayan Agak struggle. Kalau sinetron mah online kuliner masih bisa bagus, tapi kalau yang namanya angkringan nih. Justru naik kalau ya, yang yang itu. Outdoor. namanya kayak kita ngerasain di fashion show ya udah luar biasa gitu tuh. Gue tuh hampir setahun lebih apa dan sebagainya, just every day kumpul cuman makan nasi uduk, nasi goreng. Selama pandemi? Jangan selama pandemi. Pizza, calling, Ya, Kebersamaan aja kalian kebersamaan aja. Udah akhirnya kita ya mau ngapain lagi ya? karena kita outdoor juga. Apanya Tadi outdoor? sebenarnya kita mau outdoor. Oh syuting ini outdoor. Mau peringatan. Berapa narasumber juga gitu Bukan gini. sebelah sini yang pakai topping ya. Kita mau ini dong. Aduh nggak bisa deh gel gue gitu. Nggak bisa. Ya sekarang kan udah lebih tenang. Terus ada Andrea juga dulu pasti nggak ada mau. satu bintang Iya. ada anaknya siapa gitu. Oh, lo datang tempat gue di ini dulu ya. Karena gue baru pulang dari luar daerah nih, dia masih karantina. Aduh, nggak jadi deh, nanti aja. Masih banyak narasumber gue yang nggak repot, udah cancel lagi gitu. Makanya gue bilang, aduh, sekarang kita bersyukur masih bisa bertemu berempat. Tapi kita excited loh mau syuting ini. Karena satu udah kelamaan nggak syuting, kedua bintangnya cewek-cewek kece. Iya. Ngomong Gel. Aida memilih peran itu mengalami kesulitan nggak sih
selama jadi bintang. Jadi mamanya siapa biasanya? Ya, Oh, jadi mamanya Tisa Biani, jadi mamanya Prilly, jadi mamanya siapa lagi ya? Iya, mirip Vanessa, banyak sih mama jadi mama itu. Apa namanya? Kenyataannya sih memang sebenarnya yang namanya kerja syuting itu juga tidak semudah-mudah itu amat sih. Emang kelihatannya semua orang suka bilang, "Alah kan lu gampang, lu bisa." Enggak juga sih. Ada it's tetap bekerja gitu, tetap harus fokus, tetap harus mencari jalan untuk bagaimana ya ngebawainnya gitu. Masih ada deg-degannya juga. Masih bisa. Sebenarnya kalau skrip tuh ternyata aku mengalami fase-fase sih, fase-fase dulu kayak deg-degan terus diapalin gitu. Kalau sekarang kayak aku lebih baca, ngertiin, jalanin. Iya, alurnya. Iya, lebih seperti itu. Karena menurut aku juga ya nggak tahu kalau film-film yang besar banget ya, kayaknya nggak perlu word by word sih sebenarnya. Karena kita tapi kalau aku sih kalau nggak tahu, kalau aku tuh pegangan aku inspirasi. Bisa loh aku ngambil Andre sebagai inspirasi. Ya nggak tahu aja. Karena kalau aku butuh ada di karena pemain. Pernah waktu pas arisan juga ditelepon gue, "Lo arisan nggak?" Gue nggak. Karena pemain ya. Iya, karena kan kita pada saat kita bermain, kalau kita kosong itu kayak, tapi kalau kita isi dengan misalnya misalnya ada satu itu karakter ibu-ibu yang worry banget gitu, apa-apa worry gitu. Gue bilang, "Nur, gue mainin lo aja." Sahabat gue itu, ya Allah, was-wasan ya. mukanya worry mulu gitu. Lo ngapain sih nih worry udah deh nih gini. Tapi kan kita sahabat banget ya, sayang banget. Jadi ya kita ketawa aja, cuma kita tahu lu tuh ngapain sih worry udah di nih gitu. Suatu hari gue lupa deh peran apa. Peran si ibu nih worry gitu. Bang Nur, lu ya, gue bilang gitu. Jadi inspirasi gue. Jadi gue pas mainin gue inget dia aja, mukanya dia gitu. Karena sebagai pemain film harus banyak menyerap. Lu mesti punya bank. Ya. Tentang acting itu. Ya, benar. Sangat. Jadi tinggal ambil yang ini. Ini. Tapi nggak semua orang bisa. Iya. Nggak semua orang bisa begitu. Itu yang membuat pemain itu bisa lama bertahan. Iya, karena bank itu. Iya. Kita banyak tahu karakter orang. Iya sih, aku aja lagi mikir nih gue pakai siapa lagi ya ntar ya. Belum tahu, mungkin Amanda. Miss Room ya gitu ya. Ya maksudnya kan kayak enak aja gitu, kayak ngebayangin siapa, terus udah itu kayak ya udah kita maininnya kayak gitu. Nggak akan kelihatan juga sih di kamera. Iya. Cuman buat ini diri sendiri. Buat Andrea, ada kesulitan nggak sama model pada saat ngedesain itu kan? Si Anu modelnya ukurannya apa ya gitu. Alhamdulillah sih nggak pernah. Sama sekali ya, nggak pernah sih. Fitting. Kalau fitting ya, apalagi kalau misalkan tahu nih, misalkan ini Manda atau Aida atau siapa gitu pasti udah tahu lah ya, tinggal minta mereka, lu bisa nggak fitting di tempat gue gitu. Kalau yang model-model kan biasanya basically kita udah tahu ya ukuran mereka, gitu aja sih. Cuman masalahnya gue itu adalah orang yang selalu merusak baju gue sendiri. Kenapa? Waduh. Dalam arti kata kalau misalkan udah jadi gitu gue nggak suka, bisa gue pakai, ntar gue ambil gunting gitu, gue gunting sendiri gitu bisa gitu. Atau enggak ya misalkan kayak gini nih baju kan, kalau misalkan gue nggak suka depannya gue bisa pakainya kebalik kalau misalkan gue udah nggak bisa gunting lagi gitu. Gitu. Suka gila. Ada gila-gilanya sih sebenarnya. Ada gila-gilanya. Ada gila-gilanya. Iya itu benar banget. Itu kalau habis fashion show itu ke si bintang tamu itu, udahlah buat lo aja deh gitu. Apa Aku sih punya satu. Apa disimpan di butik lagi atau gitu? Enggak, gue kasih. Oh, kan kayak Andy Rif lah gitu kan, dia nyanyi terus Aida, terus siapa lagi ya, banyak siapa tuh si Nugi lagi tuh. Nugi nggak pernah. Nugi yang penyanyi itu. Aryo. Aryo Wahab, sepupu gue. Iya. Enggak, beda tipis kan mukanya. Satu grup sih mereka. Mereka satu grup, satu grup benar. Ya benar. Papa nggak pulang. Iya. Ya, karena beda tipis tampangnya juga kan. Enggak. Beda. Kalau satu grup iya, tapi kalau tampang beda banget. Enggak sih. Dan dia ngotot loh. Dia ngotot loh. Kalau memancing sesuatu harus dari kesalahan dulu biar rame. Bener nggak Ida ya?
lagi suasana. Kalau kita bener terus itu bahaya. Lebih baik salah terus baru bener. Si Andrea langsung Karena yang ngomongin gue lagi mau jadi itu maksudnya cuma nunggu. Nah, tuh kan. tuh Bogel kan. Lebih baik Nugi sama Aryo Wahab. Aryo itu gue mau lihat waktu show-nya dia juga. Di Indonesia Fashion Week yang rame-rame itu kan. Ada banyak kan, ada di Jakarta Fashion Week juga ada, sama Andi Rif yang di Indonesia Fashion Week juga ada. Panggung besar itu. Yang pakai sepatu itu ya, yang anak-anak motor gitu. Ya betul. Ya. Seru tuh. Terus lagunya lagu apa? Rock. Rock si itu nyanyi, si Andi Rif nyanyi. Andi Rif nyanyi. Lama dia nyanyi, Nyanyi. Andi sudah ke tengah, terus dia ke belakang baru nih. Model-model Iya. lagi. Terus ada desain Dia hafal sekali. Hafal sekali. Hafal baku banget, kayak Kak. gitu-gitu. Ya, bukan tahu sendiri. Terus standby dia. Oh, model salah aja gue omelin dari tempat gue mau tetap lagi. Bukan, gue omelin, hai. Dia bisa teriak loh, bukan dicubit, teriak. Bogel tuh. Iya, teriak dia. Iya. Kayak bule-bule juga model sekarang kalau lihat gue dah. Di Bogel. Danger gitu. Yang lu lewat. Anak lama nih, anak Iya, lama. gue sering sama bagian lampu gue suka lewatin 1 meter karena kalau dia lewat dari titik masih dapat cahayanya. Kalau dia pas banget, minyak itu. Jadi teman-teman kalau ada yang mau foto atau Sama Edi Bogel. Mari promosi. Loh, kan kita harus saling membantu bukan, ya kan? Iya dong. Bener. Iya dong. Enggak, relatif. Siapa yang pesen ya? Nah, relatif. Gue pernah kerjaan Hari Dasona yang show ya, Maida ya. Ya. Pernah motretin juga di Jakarta Fashion Week ya, Hari Dasona dulu. Kalau nggak salah sama si Johan dia pegang. Akhirnya gue motretin, dapat gue motretin 1 album yang Indika apa tuh. Pernah gue dapat 1 album dari dia. Pas banget koleksinya Hari Darsono, bagus. Modelnya juga bagus ya kan? Karena Sebenarnya koleksinya atau modelnya yang bagus? dua-duanya. Oh, oke. Karena dia limited edition kan. Hari Darsono. Jadi kapan lagi Bu? Kira-kira dinaikin lagi Bu? Belum tahu. Belum. Suasananya aja kayak gini. Iya Jangan sih deh, ya. jangan dulu deh Belum bazir. Iya, bazir. Jangan, kasihan banget. Sayang bikin koleksi. Nonton virtual, tahu cuma. Tapi kan kita capek banget loh Gel, nggak dandan, pakai masker. Iya, Kan. kasihan sponsor. Keluar udah pada bubulu semua. Iya, pakai yang apa tuh, yang bening tuh kaca, apa itu, plastik. Face shield. Itu. Oh, itu Nino tuh. Kayaknya udah motet nih bener kok. Begitu di zoom ada plastik di mukanya. Mantul? Iya, mantul banget gitu. Ada yang mau nanya apa lagi? Ya tadi tuh makanya gue pengen tahu brandnya naik apa enggak. Ini zaman kecil-kecilnya mereka aja deh milihnya. Apa ada pertanyaan nggak tuh cowok-cowok ganteng? Tanya. Pacar-pacar mana aja sebutin. Oh, itu sebutin pacar. Nino, Nggak ada. Aida, Andrea. Sekarang. Sekarang kita single sih. Single. apa? Relationship. Open relationship. Me still single. I'm single. Kece-kece gini coba tuh. It's good to be single daripada punya pacar nggak ada bikin kusut, bikin Ember. pusing. Tuh. Bener, jangan deh. Kalau nggak bikin Iya, pusing sih nggak apa-apa. Iya. Kalau bikin ribet, Ribet, bye. aduh, ya kan. Ya kan. Ada yang mau ditanya? Nah, Daripada lo ngejebak gue, tanya. Ada yang mau ditanya nggak? iya. Tapi sekarang ini di tahun 2021 ini alhamdulillah kita masih bisa bertemu ya. 10 Sehat tahun. semua ya. Yang 25 tahun yang lalu. 25 ya? Lebih. Ya, 25 lebih. Mereka masih pakai putih biru, putih Lebih. hijau gitu, dan sebagainya. Kalau ketemu di Dairy Queen, Burger King. 30. 30 ini. 30 bukan 25 dong. Umur kita baru 17, 15. Kita Tapi- Kita tuh 30 tahun lebih. lebih dari 30. Iya loh. SMP, SMA. Iya dong. SMA aja 16
Aku 16 udah pergi. Berarti kan aku main sama dia before I was 16. Iya. So 13, 14, 13 nih main sama dia. Itu aku main. Kita mah dari SD aku Bisa sama. 90-an aja tuh udah bisa. Itu udah 30 tahun yang lalu. Iya, gue juga lagi tuh jadi kameramen di jendela rumah kita, sama Dede Yusuf. Sampai tahun 1990. Iya, di tahun Pokoknya 90-an kayaknya ya. 1990 gue kerja di Aneka sampai 1995. 92 tuh apa 94 ya udah ada M Club, B1, nah itu udah mulai gitu tuh. Apa gitu? Apa tuh gitu? Ya, sudah mulai ekstasi normal itu gue udah mulai gak pernah mau bermain lagi karena buat gue takut. Takut apa? Maksudnya takut ketangkep. Kalau trip mah dudung, tapi penyok-penyok. Udah itu. Tapi begitu kesini sadarnya begitu, kalau begitu nyadar gitu. Ya Allah Tuhan terima kasih. Kalau kata Nino keke namanya. Kekencengan. Apalagi ya? Apalagi udah cukup ya. Oke, jangan kelamaan. Ya. Nanti kalau kelamaan ya para sahabat. Tapi lu nggak nyanyi loh depannya. Nyesel banget. Nyanyi deh tadi. Udah nyanyi lagi. Lu nervous tadi. Jalan sore. Kita berjalan-jalan sore-sore. Siapa yang nyanyi? Mencuci mata sambil mengeceng dia di lintas melawai muda-mudi selalu pasang aksi. Yes, sampai bertemu kembali. Kisnya dong kalau sahabat.